إله إلا الله. الحمد لله الملك القهار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه قد تولت الأمطار، وأشكره على مقرار في فضله الإدراك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus ke muka bumi ini kecuali untuk rahmat sekalian alam, kecuali untuk memberikan kedamaian, keamanan, ketenangan, kebahagiaan untuk seluruh alam. Pertama, bagi yang mau mengikuti ajaran Islam. Yang kedua, bagi seluruh makhluknya, siapapun dia." Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم." Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai salah satu bukti daripada Islam adalah rahmat lil alamin. Ya manusia, sesungguhnya engkau telah kami ciptakan dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dari dua orang manusia ini aku kembangkanmu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku kembangkanmu menjadi bersuku-suku yang tentunya berbeda bahasa, budaya, bangsa, bahkan agamanya. Lalu Allah perintahkan kita lita'arufu, saling mengenal, saling berbuat baiklah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu di sisi Allah nanti adalah bukan tergantung dari mana bangsamu, tetapi jauh mana ketinggian takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan kita menghormati agama-agama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. Jangan sekali-kali kamu menghina, mencaci maki Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Hal itu akan memungkinkan mereka menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Namun ada dua hal yang kita dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Yang pertama, mengawini, menikahi orang-orang musyrik atau non-muslim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Janganlah pria-pria muslim menikahi wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka telah beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum.
Wanita-wanita beriman lebih baik kamu nikahi ketimbang wanita-wanita musyrik walaupun ketampanannya, kekayaannya menakjubkan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk menikahkan anak-anak gadis kita dengan orang-orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wa la 'abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum." Jangan kamu nikahkan anak-anak gadismu dengan laki-laki musyrik dan laki-laki beriman. Lebih baik kamu nikahkan anak-anak gadismu dengan mereka ketimbang dengan orang-orang musyrik walaupun kekayaannya, ketampanannya menakjubkan kamu. Kenapa Allah melarang kita menikahi non-muslim? Ulaika yad'una ila an-nar. Karena mereka mau mengajak kamu ke neraka. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Ketika anak-anak gadis kita dinikahi oleh orang-orang non-muslim, mereka pura-pura masuk Islam dengan menyebut dua kalimat syahadat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Artinya sampai mereka melaksanakan syariat Islam, salat, puasa dan sebagainya. Bukan hatta yuslimu, bukan sampai mereka Islam. Kemudian banyak kasus anak-anak kita begitu dia hamil, lahirkan anak diancam oleh suaminya yang pura-pura masuk Islam tadi, tidak agama atau saya ceraikan kamu. Itulah sebabnya Allah melarang kita menikahkan anak-anak dari kita sebelum mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dilarang oleh Allah memilih pemimpin dari orang-orang non-muslim. Ada ulama-ulama usul, ulama-ulama jahat yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman akan turun ulama-ulama jahat, yaitu ulama-ulama dunia yang menjual ayat-ayat pemutar balikan hadis Al-Quran untuk kepentingan semata-mata materi. Mereka mengatakan jangan campur adukan politik dan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Islam. Seluruh aspek kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Quran untuk dilaksanakan. Dan Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog dari bangsa Amerika, setelah membaca Al-Quran, beliau masuk Islam dan membuat statement, Islam is not only a religion, but is also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama, tapi Islam adalah way of life, bimbingan hidup dan a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Memilih pemimpin adalah politik, dan politik termasuk bagian daripada Islam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu pilih orang-orang kafir sebagai pemimpin di antara orang-orang beriman. Maukah kamu membuka alasan bagi Allah untuk mengazab kamu?" Yang kedua, Al-Imran 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa lillahi fi syai'." Jangan sekali-kali umat Islam memilih pemimpin dari non-muslim. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, Al-Maidah 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din
وَمَنْ يَسَرَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengangkat pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani di atas orang-orang beriman. Sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lain. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka akan aku golongkan di dalam golongan mereka. Bahwa babi haram, bahwa minuman keras haram, bahwa narkoba haram, itu sanksi hukumnya adalah selama barang-barang haram itu mengalir di dalam darah kita, maka selama itu ibadah kita tertolak, salat kita tertolak, puasa kita tertolak, amal jariah kita tertolak, doa kita tertolak sebelum barang-barang mega haram itu bersih dari tubuh kita. Namun haramnya memilih pemimpin yang non-muslim luar biasa dahsyatnya. Yang pertama, Allah mengatakan, "Aturiduna an taj'alu ilayya 'alaikum sultanan mubina." Diancam dengan azab yang pedih. Yang kedua, "Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'." Barang siapa yang melakukan hal itu tidak akan mendapat pertolongan dari Allah di dunia, apalagi di akhirat. Dan yang ketiga, "Wa may yadhurrum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang memilih mereka, maka akan menggolongkan ke dalam golongan mereka. Kenapa begitu dahsyat Allah mengancam orang-orang yang memilih pemimpin dari non-muslim? "Walam tarda 'anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah berhenti sebelum umat Islam semuanya mengikuti agama mereka. Bukti sejarah telah menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara di abad ke-18 namanya Andalus. Andalusia adalah sebuah negara besar yang penduduknya mayoritas Islam. Sebuah negara Islam. Namun karena umat Islamnya tidak bersatu, umat Islamnya material oriented, bangga dengan kemaksiatan, akhirnya mereka memilih pemimpin yang non-muslim. Lalu apa yang terjadi? Dengan kebijakan-kebijakannya, dengan peraturan-peraturannya, dengan undang-undangnya, maka berubahlah negara Islam menjadi negara Kristen, yaitu Portugis dan Spanyol, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dan sejarah yang terbaru Singapura. Dulu adalah Johor Selatan, yang itu negara Melayu, negara Muslim. Karena saat itu terpilih pemimpin non-muslim, maka apa yang terjadi? Maka dengan praktek menggusur kampung-kampung, diganti dengan apartemen-apartemen, diganti dengan kondominium-kondominium, diganti dengan supermarket-supermarket. Akhirnya Melayu yang saat itu 82% tergusur habis, keluar dari Johor Selatan, dan berdirilah negara Singapura, negara Cina dan non-muslim. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengancam keras dengan hukuman-hukuman tersebut di atas. Barang siapa yang memilih orang kafir sebagai pemimpin dan akan dicap sebagai munafikin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Berikan kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Siapa itu? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang beriman, orang Islam yang memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ayatabuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan kejayaan, kemuliaan dari orang-orang kafir itu? Padahal kemuliaan seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu umat Islam, kalau orang-orang saudara kita orang Kristen, saudara-saudara kita teman-teman dan non-muslim di gereja-gereja, mereka dengan bersemangat menyatakan haleluya, kuasa Tuhan Yesus telah turun di Jakarta. Mari kita berjuang terus
agar kuasa Tuhan Yesus turun ke Indonesia. Sebagai sebuah obsesi dan sebuah agama, ini bukan salah. Ini tidak salah. Ini legal, konstitusional. Karena undang-undang dasar kita bab 11 tentang agama pasal 2 pasal 29 ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan agamanya masing-masing, memeluk agamanya masing-masing, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya dan keyakinannya itu. Jadi dibenarkan agama apapun untuk memilih pemimpin sesuai dengan agamanya, sesuai dengan keimanannya. Ini bukan cara, ini legal, konstitusional. Kalau umat Kristen berambisi untuk menjadikan Indonesia Jakarta menjadi negara Kristen, apakah kita umat Islam yang mayoritas merelakan hal ini? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على تقوى الناس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتم بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخاطئات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اقنا شر الظالمين واقنا شر الحاسدين واقنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.